Hey teman-teman, kembali lagi bersama saya Sofi. So today we're gonna discuss about crowdfunding atau yang bisa kita sebut dengan urun dana. Jadi crowdfunding sendiri ini apa sih? Nah di sini aku mau ngejelasin dikit ya teman-teman. Jadi crowdfunding atau urun dana adalah praktik penggalangan dana dari sejumlah besar orang untuk memodali suatu proyek atau usaha yang umumnya dilakukan melalui internet. Nah, istilah crowdfunding sendiri ini adalah istilah bahasa Inggris yang pertama kali ditemukan pada tahun 2006 sebagai judul sebuah artikel. Nah, kalau di Indonesia sendiri, platform equity crowdfunding yang pertama kali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau yang biasa kita sebut dengan OJK adalah PT Santara. PT Santara Daya Inspiratama ini berdiri pada tahun 2012 di Yogyakarta. Nah, pada saat ini PT Santara berfokus pada penyediaan layanan urun dana bagi berbagai usaha kecil seperti makanan, peternakan domba, peternakan bebek, perkebunan durian, serta perkebunan pepaya. Nah, salah satu pendiri PT Santara ini adalah Bapak Afrik Wasiso. Tujuan beliau untuk mendirikan PT Santara adalah untuk membantu pelaku UMKM mendapatkan suntikan dana dan menjadikan Santara sebagai wadah bagi orang-orang untuk berinvestasi di UMKM dengan aman dan terpercaya. Nah, jadi Santara ini tuh istilahnya adalah sebagai penghubung antara pelaku bisnis yang ingin mengembangkan usahanya dengan masyarakat yang ingin memiliki bisnis atau investor. Nah, keuntungan yang didapatkan adalah bagi Anda pelaku bisnis di Santara ini Anda bisa mendapatkan pendanaan untuk mengembangkan bisnis Anda dengan cara menawarkan sebagian saham bisnis Anda kepada investor tanpa bunga, tanpa denda, cukup bagi dividen hasil usaha saja. Nah, kalau misalnya Anda yang ingin memiliki bisnis, Santara itu bisa membantu Anda untuk menyeleksi bisnis unggulan. Jadi di sini Anda dapat berinvestasi membeli saham pada sebuah bisnis dan menikmati passive income dari dividen dari hasil usaha tersebut. Nah, lalu bisnis usaha sudah berjalan dan menguntungkan dan Anda sendiri tidak perlu ribet ikut mengurus operasional bisnisnya. Lalu kerjasama antara pelaku bisnis dan investor ini dilakukan dengan sistem bagi dividen hasil usaha. Nah, lalu selanjutnya kita bisa melihat cara-cara investasi. Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu kita daftar dulu di Santara, buat akun. Lalu selanjutnya kita melengkapi profil, ya nanti kayak nama, password seperti itu. Lalu yang ketiga kita tunggu verifikasi. Nanti verifikasinya ini sekitar 24 sampai dengan 72 jam. Lalu kita pilih bisnis, pilih bisnis yang udah berjalan. Lalu kita masukkan nilai investasinya nanti. Kita masukkan nominalnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam menu Santara. Di sini di menu ini terdapat menu yang menggambarkan apakah pendanaan di perusahaan tersebut belum atau telah berjalan. Nah, kalau di menu Coming Soon ini berarti pendanaan belum dilaksanakan dan investor belum bisa menanamkan modal atau membeli saham. Nah, lalu di bawahnya terdapat macam-macam perusahaan yang masih berbentuk proposal, ya ini berarti belum dilaksanakan. Lalu ini ada misalnya contoh PT Waris Bumi Karya. Di sini ada perkiraan omset setelah menjadi penerbit 32 miliar, ada perkiraan dividen tahunan serta perkiraan saham yang dilepaskan ke umum. Jadi ini masih berbentuk perkiraan karena belum dijalankan. Lalu kita buka masuk ke perusahaannya. PT Waris Bumi Karya ini bergerak di bidang properti ya teman-teman. Lalu di bawah ini ada 5 tahapan yang belum dilaksanakan, masih berwarna abu-abu. Lalu di sini kita bisa melihat profil pemilik bisnis dari PT Waris Karya Bumi ini. Di sini lengkap ya teman-teman profilnya sampai ke bawah. Jadi kita bisa melihat secara lengkap profil pemilik bisnis dari PT ini. Lalu selanjutnya di bawahnya ini ada galeri. Nah, galerinya ini biasanya berisi promosi-promosi yang diperlihatkan oleh PT tersebut. Lalu selanjutnya kita masuk ke PT
Ini seperti pada contohnya kita masuk ke PT Saka Multitrans. Di sini perkiraan omset setelah jadi penerbit 12 juta ya. Sama seperti yang tadi, isinya ada tahapan serta pemilik bisnis, profil pemilik bisnis. Nah, kita juga bisa melihat secara lengkap. Lalu ada galeri juga, ada promosi dan layanan-layanan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya kita masuk ke dalam menu penerbit ya teman-teman. Ini berarti pada menu penerbit ini pendanaan dari perusahaan tersebut sudah berjalan dan telah diterbitkan. Nah, seperti ini contoh-contoh perusahaan yang telah berjalan. Nah, ini kan dapat kita lihat bahwa pendanaannya 100% semua. Ini berarti ya pendanaannya telah berjalan dan selesai gitu. Coba kita buka PT Kamu Grup Sejahtera ya. Nah, di sini telah itu kan perkiraan omset setelah jadi penerbit kosong, terus juga saham yang sudah dilepas juga kosong. Itu karena udah selesai, berarti kan kalau yang coming soon tadi masih perkiraan. Nah, kalau ini udah kosong, terus coba kita buka Kamu Pet Shop Group ini. Nah, Kamu Pet Shop Group ini bergerak di bidang retail, distribusi atau logistik ya teman-teman. Nah, seperti yang bisa kita lihat, kalau tadi kan yang di coming soon masih abu-abu warnanya, tahapan-tahapan bisnisnya itu. Nah, kalau di PT di PT ini udah sampai tahap 4 yaitu penyerahan dana. Warnanya udah berubah jadi merah itu. Terus kita bisa lihat juga secara detail tentang harga saham, total saham, terus ada kode saham sama periode dividennya. Lalu kita bisa download prospektusnya juga di situ. Nah, di sini juga ada minimum pembelian secara detail ya teman-teman. Lalu di sini juga ada galeri. Di sini kalau di galeri ini tuh perusahaan bisa mengisinya dengan foto-foto perusahaan. Jadi kita bisa tahu bagaimana perusahaan tersebut berjalan di dalamnya. Terus juga perusahaan bisa memperlihatkan channel YouTube seperti yang tadi di bawah itu. Lalu kita beralih ke perusahaan selanjutnya. Perusahaan ini ya, PT Hamada Logistik ya kan. Udah kosong semua, terus total pendanaannya ada 3 juta itu. Periode dividennya ada 6 bulan, coba kita cek. Nah, di sini sama kayak PT tadi, bergerak di bidang retail, logistik gitu. Nah, sama juga ini udah sampai ke tahap 4 penyerahan dana. Ya, kurang lebih sama seperti PD tadi, kita juga bisa melihat pemilik bisnis, ada detail sahamnya. Nah, ini ada galerinya. Jadi di sini ada foto-foto bagaimana perusahaan itu berjalan. Kita bisa melihatnya di sini lengkap teman-teman. Tuh. Ada foto-foto karyawannya juga. Lalu di sini ada channel YouTube dari perusahaan tersebut. Jadi kalau teman-teman kepo tentang perusahaannya, tonton bisa banget nih melihat secara detail, soalnya benar-benar udah ada semua di situ. Sekian video pembahasan tentang crowdfunding kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Dadah. Terima kasih.